Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kali ini kita mereview artikel dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra ya. Kita mereview artikel atas nama Mas Ahmad Ulinuha. Oke, kita cek di sini dengan judul penelitiannya. Kita tulis dulu. Oke. Wah, ini sudah siap sepertinya ya. Antologi puisi. Oke, kita tuliskan dulu baru kita berikan masukan ya. Ya. Oke, ya seperti ini judulnya. Kemudian penentuan hiperbola dan simile dalam antologi puisi. Crash Kultum Asmara Eko Widianto ya. Kita berikan masukan agar penelitiannya semakin mendalam dalam antologi puisi. Oke, ini langsung saja tinggal apakah tanda itu penting atau tidak, silahkan nanti dicek. Kemudian tuliskan karyanya, karya siapa. Ya, kita berikan masukan. Jadi judulnya penentuan hiperbola. Penentuan ya, hiperbola ya. Dan simile dalam antologi puisi Kultum Asmara karya Eko Widianto. Kenapa penentuan? Nah, sebenarnya yang ditentukan di sini apanya? Penentuan di sini apakah mengarah kepada sesuatu ya? Kita belum bisa memberikan gambaran secara umum, kita harus melihat isinya. Kenapa kata pertama di sana penentuan? Apakah penentuan di sana nantinya menggambarkan terkait dengan bentuk yang mempengaruhi ya, bentuk yang mempengaruhi dari isi puisi tersebut seperti apa. Oke. Kemudian di sini sudah ada nama penulisnya, identitasnya sudah benar, sudah ada email dari mahasiswa, sudah benar, abstraknya. Abstraknya kenapa ada namanya ya? Bagian abstrak kita jelaskan di sini abstrak. Bagian abstrak tidak perlu lagi ada identitas mahasiswa ya, atau identitas penulis. Dihilangkan di sana. Yang perlu dimunculkan adalah pertama masalah, tujuan, metode, hasil penelitian. Oke, hasil penelitiannya seperti apa ya? Kita nanti akan ngecek satu persatu di sini. Yang pertama, kalimat pertama mengenai identitas silahkan dihilangkan. Namun perlu mengecek juga di sana template-nya seperti apa. Kemudian tujuan ya, jika template-nya memang mengharuskan ada identitas penulis, berarti Anda di sini tepat. Namun silahkan lagi-lagi dicek apakah template-nya harus ada identitasnya atau tidak. Jika tidak ada, maka dihilangkan saja. Kemudian ada tujuan di sini. Yang pertama mendeskripsikan gaya bahasa hiperbola dan simile. Yang kedua maknanya. Ya, penelitian ini adalah oke, jenisnya sudah tepat, metodenya, kemudian di sini hasilnya. Oh, di sini 15 judul ya yang sudah dianalisis. Berarti dia sudah bolak-balik membaca. Nanti kita tanyakan pada mahasiswanya. Oke. Selanjutnya di sini kita cek pendahuluan. Pada bagian pendahuluan menjelaskan mengenai Kultum Asmara. Di sini dari antologi puisi karya Eko Widianto. Kemudian di sini bucin. Di sini membahas salah satunya mengenai bucin. Kemudian tujuan penelitian ini. Oke. Oke, kita cek. Ya, sama seperti teman-teman yang lain, di sini saya sarankan pada bagian pendahuluan ketika Anda menulis silahkan gunakan kutipan tidak langsung ya pada artikelnya Anda, sehingga posisinya Anda memang ketika membaca referensi semuanya dirubah menjadi kutipan tidak langsung. Baca, dan baca. Ketika sudah membaca berbagai macam informasi dan menuliskan, silahkan gunakan kutipan tidak langsung. Ini dari halamannya Anda, halaman kedua, silahkan diperbaiki. Semuanya sudah mengarahnya ke sana ya. Kemudian di sini
Bentuk gaya bahasa sudah disampaikan, namun masih menggunakan kutipan langsung, silakan diperbaiki semuanya. Oke, sebenarnya saya ingin melihat dari permasalahan yang ada. Oke, kita berikan masukan kepada Mas Ahmad Ulinuha di sini mengenai masalah ya. Kenapa? Kenapa ditentukan mengenai hiperbola dan simile? Nah, ini kenapa Anda tentukan bahwa hiperbola dan simile ini sebagai gaya bahasa yang akan Anda analisis di dalam antologi puisi Kultum Asmara karya Eko Widianto ini. Kenapa? Nah, ini masalahnya di mana? Nah, ini ada sudut pandang seperti apa yang sudah Anda temukan. Ini ketika Anda sudah memahami sudut pandang tertentu, contohkan salah satu data yang ada di sana terkait dengan salah satu dari baris mungkin atau bait yang sudah membahas mengenai atau menuliskan baris puisi yang Anda anggap di sana ada hiperbolanya, hiperbola dan simile. Oke, ini silakan Anda contohkan. Jadi Anda di sini kan kata pertamanya penentuan. Jadi kata penentuan tersebut nanti kenapa ditentukan gaya bahasa ini dan ini? Karena di sana salah satunya menurut sudut pandang Anda di sana sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi dari puisi-puisi tersebut. Nah, ini berarti temuannya Anda awal ini perlu dibuktikan dengan teori yang tadi Anda sudah gunakan di sini, namun semuanya dirubah menjadi kutipan tidak langsung. Dan selanjutnya, ketika posisinya artikel itu, ini artikelnya Anda ini sudah lengkap, maka perlu ditunjang pula dengan hasil penelitian sebelumnya. Ini bisa Anda peroleh dari artikel jurnal nasional maupun internasional, silahkan. Kemudian skripsi juga boleh, tesis juga bisa, disertasi juga bisa, kemudian dengan penelitian-penelitian lain ya, yang di dalamnya mengkaji mengenai hiperbola dan simile, mengkaji tentang antologi puisi, mengkaji tentang penentuan. Jadi akan semakin mendalam lagi artikelnya Anda nanti ketika sudah mengarah ke sana. Ini bagian pendahuluannya Anda, silakan dilengkapi lagi. Bagian metode seperti yang ada di sini, jenis penelitiannya sudah diungkapkan ini. Oke, kemudian teori-teori seperti ini silahkan nanti langsung saja praktik ya, langsung praktik. Maksudnya di bagian metode langsung Anda jelaskan jenis penelitiannya apa, kemudian datanya apa, sumber datanya apa, kemudian di sini teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya seperti apa. Nah, ini perlu Anda jelaskan mengenai bagian-bagian ini dan lain-lain yang ada di sini. Namun semuanya sudah menjelaskan secara langsung, tidak hanya teori-teori saja, namun data-datanya Anda itu apa. Ini oke. Nah, ini perlu dicek apakah di dalam metode ini ini banyak sekali teori-teori langsung ya, silakan diperbaiki. Oke. Kemudian kita masuk kepada bagian hasil dan pembahasan ya. Di situ Anda sudah menyesuaikan dengan template langsung ke pembahasan ya. Ketika sudah masuk ke pembahasan, kita kembali lagi ke tujuannya Anda. Di sini berarti mendeskripsikan gaya hiperbola ya. Gaya bahasa hiperbola dan simile. Setelah itu maknanya seperti apa? Ini berarti di sini Anda menjelaskan oke, bahasa sebanyak 20 data. Ketika Anda akan menyampaikan data-data seperti ini kan posisinya data ya. Data di sini bisa dituliskan judulnya dan jumlahnya ya. Nah, ini masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama A atau 1 ya, di situ Anda
Yang pertama kan tugasnya Anda mendeskripsikan, deskripsi atau enggak usah deskripsi, langsung temuan penelitian, temuan gaya bahasa hiperbola. Oke, itu. Kemudian kedua, temuan gaya bahasa apa yang kedua itu simile. Simile seperti apa? Penyajian ini dibuat tabel saja, dibuat tabel, kemudian dianalisis satu persatu. Seperti apa datanya Anda. Itu caranya Anda menyajikan data seperti itu, baik itu gaya bahasa hiperbola maupun simile. Kemudian dianalisis satu persatu. Kenapa menunjukkan analisis yang seperti data satu ya? Ini kita masuk ke penyajian ya, agar lebih jelas lagi kita tampilkan di sini proses penyajian datanya. Oke. Data 1, puisi, atau di sini data 1 kutipan puisi apa ya? Contohnya di sini kita contohkan salah satu puisinya. Ini karya dosen PBSI ini. Oke, ini langsung data-datanya. Judul puisinya apa? Nah, ini belum ada sini judul puisinya, kemudian barulah di sini mengenai titik-titik ini itu datanya Anda. Nah, kemudian di bawahnya dianalisis ini berdasarkan data 1 menjelaskan tentang apa. Nah, ini caranya Anda melakukan analisis terhadap tiap data yang ada pada puisi. Begitu terus selanjutnya, tampilkan dan tampilkan. Namun selanjutnya semuanya harus ada bedanya tingkatnya. Baik itu analisis gaya bahasa yang ada di sana ketika banyak sekali, apakah itu terkait dengan tempat, situasi, waktu dan semuanya ya. Itu dicontohkan yang berbeda-beda pada puisi tersebut sehingga dapat mewakili ya, karena datanya Anda ini kan banyak. Itu terkait dengan deskripsinya, temuannya Anda itu seperti apa. Setelah itu karena di sini maksudnya ke makna, apakah makna itu Anda sasar ya? Ini ya. Kan di sini penentuan hiperbola dan simile. Selanjutnya sebenarnya harus ada keterangan lagi. Penentuan hiperbola dan simile dalam antologi ini berdasarkan sudut pandang kajian apa? Nah, ini kembali lagi ke judulnya Anda. Oke. Nah, ini yang pertama. Penentuan hiperbola dan simile dalam antologi puisi Kuntum Asmara ini. Oke, sebentar, ini ternyata kameranya jatuh. Ini karena semangat sekali mereview jadi sampai kameranya jatuh. Mohon maaf ya. Ini oke, kita lanjutkan lagi. Semoga kamera tidak jatuh lagi. Oke. Di sini perlu dicek juga apakah Anda melakukan kajian. Kajiannya kajian apa? Apakah semiotik ini atau apa? Nah, ini perlu ditentukan kajiannya Anda agar posisinya jelas. Mungkin maksudnya di sini nih. Oke, antologi puisi, kajian semiotik. Jadi nanti kaitannya seperti ini. Ketika teks itu sudah Anda analisis, maka memang tujuan yang pertama kan pastinya di sana kan mendeskripsikan gaya bahasanya. Itu kan data awalnya Anda. Seharusnya ketika sudah mendeskripsikan, nanti ada temuan karakteristiknya yang mengacu ke gaya bahasa hiperbola ini arahnya kemana? Nah ini loh, arahnya kemana ini? Misalkan perbedaan antara puisi 1 dan puisi 2 hiperbolanya seperti ini, kemudian puisi yang ketiga seperti ini dan selanjutnya. Kemudian similenya juga Anda cek satu persatu sehingga akan semakin jelas. Kemudian masuk lagi ke makna. Makna di sini apakah Anda kaitkan dengan teks menuju ke konteks atau seperti apa? Itulah yang menentukan di semiotiknya Anda. Oke, itu dari pembahasan ya. Kita lanjut lagi ke selanjutnya di sini. Setelah pembahasan semuanya diperbaiki. Di sini ini karena baru pertama kali saya pegang, nanti yang kedua pasti akan semakin baik lagi. Oke ya. Ya ini data-data cek semuanya ya. Saya yakin Mas Ahmad Ulin Nuha ini bisa ini sampai bagus nanti artikelnya sampai lengkap ya.
Selanjutnya di sini sudah menggunakan template, kemudian daftar pustaka sesuaikan dengan template jurnal ya. Di sana cara menuliskannya, simpulannya ya. Oke, ya. Itu saran diri saya sudah banyak, namun saya yakin mahasiswa di sini semuanya pasti bisa menyelesaikan tugas membuat artikel, terutama karena ini mata kuliah metodologi penelitian sastra. Jadi nanti masalah metodologi akan kita cek lagi semakin mendalam. Itu saran dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.